Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Suri Mafira, BP 19110016. Saya akan mempresentasikan UAS PSDM saya yang berjudul Sistem Informasi Rekrutmen Karyawan Baru pada PT Karya Putra Sapta Manunggal berbasis web. Di sini ada profil PT Karya Putra Sapta Manunggal, yaitu merupakan perusahaan di bidang jasa konstruksi yang berpusat di Bekasi. Dalam melakukan perekrutan karyawan, PT Putra Sapta Manunggal ini masih menggunakan cara konvensional, yaitu calon tenaga kerja biasanya mengirimkan berkas lamaran langsung ke kantor pusat yang berada di Bekasi, baik melalui email, pos maupun menitipkan lamaran langsung di bagian admin. HRD biasanya akan mewaktu yang cukup lama. Dalam proses seleksi, HRD harus mengecek dan mendata ulang data pelamar dari berkas lamaran yang masuk. HRD perlu membuka email maupun berkas lamaran satu persatu, yang membuat HRD harus mengolah data lagi, sehingga mengakibatkan besarnya kemungkinan terjadinya kesalahan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini yaitu sulitnya mendapatkan informasi lamaran secara cepat dan menimbulkan banyak kertas, yaitu surat lamaran yang menumpuk ditandai dengan adanya data jumlah berkas lamaran yang diterima pada setiap periode perekrutan. Sedangkan melalui email sering terjadinya spam dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada identifikasi sebab masalah. Yang pertama yaitu prosedur perekrutan menggunakan sistem konvensional, di mana prosedur ini karyawan harus mendatangi langsung alamat perusahaan. Yang kedua, tidak adanya sistem rekrutmen yang menggunakan teknologi terkomputerisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada saat sekarang ini. Selanjutnya ada solusi masalah. Yang pertama yaitu sistem rekrutmen yang terkomputerisasi dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi dan dapat meningkatkan kemudahan dalam proses rekrutmen. Yang kedua yaitu sistem yang akan menampilkan informasi jika terjadi ketidaklengkapan data berkas lamaran yang akan dikirim. Yang ketiga yaitu sistem yang dapat memberikan informasi lowongan kerja, fasilitas untuk registrasi tempat pengiriman berkas, dan memberikan informasi terkait hasil dari proses perekrutan. Yang keempat yaitu database khusus sebagai tempat penyimpanan yang terkomputerisasi sehingga berkas lamaran dapat tersimpan dengan terkendali. Yang kelima yaitu HRD dapat memperbarui info posisi yang sedang tersedia dan mengelola data calon karyawan. Sedangkan calon karyawan sendiri bisa mengelola akun, melamar pekerjaan, dan mengerjakan soal ujian seleksi melalui sistem ini. Selanjutnya ada subsistem yang dibutuhkan, yaitu sistem informasi penerimaan karyawan baru ini akan memudahkan HRD dalam memilih calon karyawan yang sesuai kriteria perusahaan. HRD juga dapat memperbarui info posisi yang sedang tersedia dan mengelola data calon karyawan. Sedangkan calon karyawan sendiri bisa mengelola akun, melamar pekerjaan, dan mengerjakan soal ujian seleksi pada sistem ini. Selanjutnya ada halaman registrasi. Tampilan web ini di mana calon karyawan yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi akun dulu. Di halaman registrasi ini, jika akun berhasil didaftarkan, maka nantinya calon karyawan akan mendapatkan email untuk verifikasi akun yang telah didaftarkan. Nah, ini tampilan halaman registrasinya. Selanjutnya ada halaman login user. Jika menggambarkan tampilan halaman web ini, di mana calon karyawan yang telah memiliki akun juga bisa langsung untuk masuk untuk mendapatkan informasi. Dan selanjutnya ada halaman posisi lowongan kerja, di mana tampilan posisi ini sedang dibutuhkan oleh perusahaan beserta persyaratannya. Di halaman ini calon karyawan bisa memilih posisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada halaman HRD. Di sini dapat menggambarkan HRD dapat mengelola informasi lowongan kerja. HRD dapat menambah, menghapus maupun memperbaharui info lowongan kerja pada halaman ini. Selain itu, HRD juga dapat menentukan tanggal dibuka berakhirnya info lowongan kerja beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi. Nah, selanjutnya ini ada gambaran halaman HRD.
Selanjutnya ada halaman calon karyawan mengisi formulir lamaran kerja. Nah, di sini tampilan halaman ini bisa calon karyawan ketika hendak mengirimkan lamaran pekerjaan. Halaman formulir ini di mana calon karyawan harus mengisi data seperti nama lengkap dan keterangan lengkap yang lainnya yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh HRD. Nah, ini bentuk tampilannya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.